Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 24. Cerita dimulai. Setelah melihat tuan muda ketiga yang datang ke tempat itu untuk menyelamatkan Goh-chan, Hashiren langsung menarik Goh-chan ke arah belakang untuk menjadikannya sebagai sandera. Kemudian Hashiren meletakkan bilah belatinya tepat di samping leher Goh-chan. Lalu dengan wajah yang begitu tegang, Hashiren berkata, "Jika kau tidak ingin melihat penjagamu mati di tanganku, maka berhentilah untuk bergerak." Terlihat Goh-chan hanya mendesah pelan ketika mendengar kata-katanya. Hal itu disebabkan karena Hashiren tidak tahu apapun tentang orang itu yang sebenarnya. Ketika melihat Hashiren yang begitu tegang, Goh-chan bergumam, "Aku yakin sebelum dia datang ke tempat ini, pastinya ia sudah menyelidiki tuan muda ketiga." Meskipun ia memiliki kepribadian yang berapi-api, tetapi ia telah menerima sebuah pelatihan dan juga pendidikan yang begitu keras dari sekte pembunuh rahasia, salah satu dari 4 sekte pembunuh yang berada pada dataran tengah. Dasar-dasar pembunuhan adalah dengan mengumpulkan dan juga persiapan informasi. Oleh karena itu, dia mulai menyelidiki berbagai macam aspek tentang tuan muda ketiga, seseorang yang harus dia bunuh. Tetapi informasi yang ia dapatkan mungkin saja mengatakan bahwa tuan muda ketiga sangat buruk di dalam seni bela diri. Aku yakin kalau dia sangatlah terkejut karena tuan muda ketiga telah mampu menggunakan teknik yang seperti telekinesis. Bahkan aku pun sangat yakin kalau dia pastinya akan mengira bahwa tuan muda palsu ini telah berada pada seniman bela diri tingkat tinggi yang mampu menggunakan teknik itu. Nona muda pastinya tidak akan sadar bahwa tuan muda ketiga palsu ini sama sekali tidak akan pernah memikirkan nyawa orang lain karena dia adalah sang iblis sejati. Terlihat Goh-chan begitu pasrah karena dia tahu mana mungkin iblis itu akan menyelamatkan nyawanya dan ia berpikir kalau hidupnya hanya menunggu waktu. Memang benar adanya, di saat itu meskipun Hashiren telah mengancamnya akan membunuh Goh-chan, akan tetapi tetap saja Jeong berjalan memasuki ruangan itu. Namun tiba-tiba saja mereka berdua sangatlah heran saat Jeong yang melemparkan belatinya ke atas lantai. Kemudian setelah melemparkan belatinya, Jeong berkata, "Lepaskan Goh-chan sekarang juga karena dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan masalah kita." Sontak Goh-chan sangatlah terkejut, ia tidak menyangka kalau sang iblis telah meminta kepada Hashiren untuk melepaskannya. Jeong kembali berkata, "Jika kau melepaskan Goh-chan, maka aku juga akan melepaskanmu. Jujur saja hal ini sangat jarang kulakukan dengan membiarkan pergi seseorang yang mencoba untuk membunuhku. Anggap saja kalau ini adalah keinginanku karena aku tidak ingin membiarkan seseorang yang berguna seperti Goh-chan akan mati begitu saja. Jadi pergilah sekarang juga selagi aku membiarkanmu untuk pergi." Mendengar itu, Goh-chan sama sekali tidak menyangka kalau Jeong akan mengatakan itu. Ia bergumam, "Apakah aku tidak salah dengar kalau iblis ini akan menyelamatkanku?" Terlihat suasana di dalam ruangan itu menjadi semakin tegang karena Hashiren sama sekali tidak ingin melepaskan Goh-chan. Lalu ia berpikir, berani sekali dia mengatakan itu kepadaku, sang ketua sekte pembunuh bayaran. Sikapnya yang seolah-olah kalau dia berbelas kasihan kepadaku sangatlah menyebalkan. Tetapi kalau aku pikir lagi, hal ini sangatlah bagus karena bajingan ini telah membuat kesalahan. Faktanya bahwa dia memintaku untuk melepaskan pengawalnya merupakan sebuah bukti bahwa Goh-chan ia anggap sebagai orang yang penting. Kemudian Hashiren menekan belatinya ke leher Goh-chan sehingga darah segar telah mengalir di lehernya. Lalu Hashiren berkata, "Jika kau ingin menyelamatkannya, maka kau harus berlutut sembari memohon kepadaku dengan bersungguh-sungguh, maka aku akan mengampuni nyawanya." Terlihat dari tatapan matanya, ia sangat yakin kalau Jeong tidak akan melakukannya, karena tidak mungkin seseorang yang begitu arogan sepertinya akan mau melakukan hal itu hanya untuk seorang penjaga. Mendengar itu, Jeong pun menarik nafas panjangnya yang seolah-olah kalau dia tidak akan menolak untuk melakukannya. Terlihat secara perlahan Jeong menundukkan tubuhnya yang seakan-akan kalau dia akan berlutut di hadapannya dan memohon kepadanya agar Hashiren mau melepaskan Goh-chan.
Sontak Hasiren sangatlah terkejut karena ini sama sekali tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Informasi yang ia dapatkan bahwa putra ketiga adalah seseorang yang sangat arogan, sehingga sangat mustahil kalau dia akan mau melakukannya. Tetapi entah kenapa tanpa pikir panjang ataupun perkataan yang lainnya, dia langsung mau melakukannya hanya untuk seorang penjaga. Pada sisi yang lain, Jeong telah mengalihkan pandangannya kepada Hasiren yang masih berdiri bersama Gohchan di hadapannya. Namun, dari tatapan matanya, Jeong telah merencanakan sesuatu yang mungkin saja tidak akan diketahui oleh Hasiren. Kemudian, ia pun langsung mengambil bilah belati yang masih tertancap di atas lantai itu. Lalu, Jeong berlari dengan sangat cepat untuk melakukan sebuah serangan dadakan kepada Hasiren dengan menggunakan sebuah belati yang baru saja ia ambil. Melihat pergerakan Jeong, Hasiren langsung tertawa terbahak-bahak. Ia berkata, "Sudah aku duga kalau kau tidak akan mau berlutut di hadapanku hanya untuk menyelamatkan seseorang yang seperti ini." Namun, tiba-tiba saja Hasiren menyadari akan sesuatu ketika ia melihat Jeong yang berlari kepadanya. Hasiren berpikir apa yang telah dilihat oleh putra ketiga. Dia telah berlari dan menyerang kepadaku, namun tatapan matanya telah menatap ke arah lain yang seolah-olah kalau dia telah berkomunikasi kepada orang lain. Di saat yang bersamaan, Hasiren merasakan sesuatu yang sangat mengerikan tepat berada di belakangnya, yang tidak lain kalau itu adalah sebuah energi kematian yang dipancarkan oleh Azur. Bahkan di saat itu, Hasiren merasakan ada begitu banyak tangan-tangan yang mencoba untuk menangkapnya. Hasiren merasakan kalau sesuatu yang sangat mengerikan itu pada setiap detiknya semakin dekat kepadanya yang seakan-akan telah bersiap untuk melahapnya. Kemudian karena ia merasa kalau itu sangatlah berbahaya, ia pun langsung melompat sembari menarik Gohchan untuk menghindari sesuatu yang tidak bisa ia lihat dengan kedua matanya. Lalu setelah menghindari dan juga mengambil jarak dari sesuatu yang tidak bisa ia lihat itu, ia pun langsung memperhatikan di sekitarnya untuk memastikan apa yang telah terjadi. Akan tetapi Hasiren begitu heran karena di belakangnya ia sama sekali tidak melihat apapun, melainkan hanyalah ruangan kosong. Ia berpikir, bagaimana mungkin sesuatu yang mengerikan seperti itu telah menghilang begitu saja. Pada sisi yang lain, Azur berkata, "Sesuai dengan dugaanku, kalau kau telah mencapai level puncak, seseorang yang telah mencapai level puncak akan bisa merasakan sebuah energi yang ada di sekitarnya. Hal itu disebabkan karena indraki yang mereka miliki telah meningkat. Jadi sangat diwajarkan jika aku berasumsi kalau kau akan bisa menghindariku karena kau telah merasakan kehadiranku meskipun kau tidak bisa melihatku. Namun, meskipun kau telah bisa menghindariku, akan tetapi kau telah melupakan seseorang yang berperan penting di dalam pertarungan ini." Memang benar adanya, di saat Hasiren telah lengah, Jeong pun langsung mengambil kesempatan itu untuk melemparkan bilah belatinya yang ia tujukan kepada titik buta Hasiren. Akan tetapi, karena Hasiren adalah seniman bela diri yang berada pada level puncak, ia pun langsung memutar tubuhnya untuk menangkis sebuah belati yang dilemparkan oleh Jeong. Dan di saat itu, Hasiren langsung melompat ke arah belakang untuk mengambil jarak dari mereka agar ia bisa melakukan serangan balik kepada Jeong. Lalu, karena Gohchan telah terlepas dari genggaman Hasiren, Jeong pun langsung melepaskan semua jarum yang telah mengunci pergerakan Gohchan sejak dari tadi. Di saat itu, Gohchan merasakan kalau dia telah selamat dari kematian setelah Jeong yang berusaha untuk menyelamatkannya, meskipun kedepannya ia tidak tahu apakah ia masih hidup ataukah tidak. Terlihat Hasiren sama sekali tidak bisa memahami perasaan mengerikan apa yang telah ia rasakan tepat di belakangnya. Apa yang telah terjadi kepadaku? Aku bisa merasakan energi aneh di belakangku, akan tetapi aku sama sekali tidak bisa melihatnya. Aku bertanya-tanya sihir apa yang telah digunakan oleh Tuan Muda ketiga. Tetapi yang aku lihat kalau bajingan ini begitu lemah karena belati yang dilemparkan oleh bajingan ini yang bisa dikatakan sebagai serangan kejutan itu menurutku sangatlah lemah. Dan dia telah melewatkan kesempatan emas itu untuk membunuhku. Jika seorang master berada di level puncak ataupun lebih tinggi memutuskan untuk melemparkan belati itu, maka sudah pasti dalam hitungan detik kalau belati itu akan terkena bahuku. Dengan menilai dari kekuatan lemparan belati itu, dia sama sekali tidak berada di level puncak. Jadi, aku harus membunuhnya dengan secepat mungkin sebelum dia menggunakan sihir aneh itu lagi. Dan aku akan memberikannya sebuah kematian yang paling menyakitkan, sehingga ia berpikir kalau dia telah salah memilih lawan.
Di saat itu, Hashiren telah bersiap untuk mengambil sebuah senjata rahasia yang ia simpan di balik tubuhnya. Sebuah senjata yang hanya bisa dimiliki oleh sang ketua sekte pembunuh. Pada sisi yang lain, Goh-chan menyadari kalau senjata yang akan digunakan oleh Hashiren sangatlah berbahaya, dan itu akan membunuh Jeong apabila senjata itu mengenainya. Itu adalah cara terakhir bagi sekte pembunuh untuk melancarkan pembunuhan yang begitu sulit dengan menggunakan sebuah senjata yang disebut sebagai jarum kematian, meskipun senjata itu hanya bisa digunakan satu kali. Melihat Hashiren yang akan melemparkan jarum itu, Jeong pun berencana untuk menghalau senjata itu dengan menggunakan ritual pengikatan. Ia berkata, "Sepertinya kau telah merencanakan sesuatu yang begitu buruk." Hashiren hanya tertawa sembari melemparkan jarum kematian itu. Ia mengatakan, "Kematianmu sudah ditakdirkan dan aku akan memastikan kalau kau akan mati di tanganku." Di saat yang bersamaan, Jeong telah membacakan mantra pengikatan untuk mengikat senjata itu. Namun tiba-tiba saja Jeong dan juga Azur begitu terkejut saat datangnya serangan itu. Jeong merasakan kalau tubuhnya sama sekali tidak bisa ia gerakkan, bahkan Jeong hanya terdiam yang seakan-akan kalau tubuhnya telah membatu. Dikisahkan jarum kematian yang dimiliki oleh sang ketua sekte para pembunuh telah diciptakan dengan cara yang sangat spesial, karena jarum itu diciptakan untuk menembus mereka yang memiliki energi pelindung dan juga energi ki yang luar biasa. Oleh karena itu, jarum ini sama sekali tidak akan terpengaruh oleh mereka yang menggunakan energi ki sebagai perlindungan. Di sampingnya, Azur berteriak kepada Jeong agar ia menggerakkan tubuhnya dan juga menghindari serangan jarum mematikan itu. Terlihat Hashiren sangatlah yakin kalau dia akan menang karena jarum itu sudah pasti akan mengenai tubuh Jeong. Namun tiba-tiba saja tanpa mereka duga, terlihat Goh-chan yang berlari dengan sangat cepat dan langsung mendorong tubuh Jeong agar jarum mematikan itu tidak mengenainya. Akan tetapi karena jarum itu telah bergerak dengan sangat cepat, maka dengan naasnya jarum kematian itu telah tertancap dengan begitu telak di atas dada Goh-chan. Seketika itu juga Goh-chan langsung tersungkur ke atas lantai, bahkan di saat itu darah segar telah membasahi tubuhnya karena dadanya yang telah berlubang. Terlihat Jeong sama sekali tidak menyangka kalau Goh-chan akan menyelamatkannya dari serangan jarum kematian meskipun nyawanya sebagai taruhannya. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.